Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Amin. Jadi di sini coba firman ini coba tujukan kepada kita. Nama Simon ganti dengan nama kita sendiri-sendiri. Ya kan? Coba perhatikan sungguh-sungguh. Ya kan? Simon anak Yohanes. Kalau yang namanya Pak Sembiring ya katakan, Biring, apakah engkau mengasihi aku? Joel, apakah engkau mengasihi aku? Ya kan? Nah, katakan secara pribadi, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Artinya apa? Ya, lebih dari segala sesuatu. Coba kalau kita tanya, apakah saudara semua mengasihi Tuhan? Amin. Apakah Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan? Yang benar. Hah? Benar, Pak? Nah, Tuhan cuma minta bukti aja, bukan kata-kata, bukan janji-janji. Nah, Tuhan Yesus memberikan contoh yang berbeda. Contoh yang berbeda apa? Nah, jadi barang siapa mengasihi, dia akan menyerahkan apanya? Nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini yang Tuhan tunjukkan. Jadi artinya engkau tidak perlu mati di salib. Cukup aku yang mati di salib. Itu namanya penggenapan. Amin. Hukumnya lebih tinggi daripada sekedar hukum Taurat. Amin. Ini kasih Tuhan. Nah, sekarang giliran yang ditanya Petrus. Yang ditanya Petrus, hai Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Nah, kalau kita yang ditanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Artinya teman-teman kita semua. Coba yang tahu kan cuma diri kita. Benar enggak kita mengasihi Tuhan lebih daripada orang-orang sekeliling kita? Wah, aku masih kurang, ya kan? Nah, tetapi Petrus cuma memberi jawab apa? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Engkau maha tahu, engkau tahu hatiku. Iya kan? Nah ini. Jadi kalau mengasihi, nah mengasihinya yang seperti apa? Jangan cuma sekedar mengasihi atau cuma kasihan. Karena beda loh, kasihan itu cuma ngomong aja ya kan. Ada orang lapar gitu, wah kasihan ya orang ini. Tapi nggak melakukan apa-apa. Ya kan, cuma kasihan-kasihan. Ya kan? Tetapi belajar kita bukan sekedar omong doang, tetapi tindakan kita. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin. Jadi kita belajar untuk bagaimana mengasihi Tuhan, mengasihi. Orang yang mengasihi ini berani rela berkorban apa saja. Artinya gini. Coba yang biasanya
disuruh pelayanan, disuruh jadi pemimpin, disuruh jadi majelis, disuruh jadi pengurus. Wah, jangan saya, Pak. Oh, kenapa? Nanti apa kata orang, katanya. Yang dilihat apa kata orang, katanya, bukan apa kata Tuhan. Ya kan? Berarti masih takut ini. Nah, jadi orang yang mengasihi Tuhan, ini apapun yang terjadi bisa kita lakukan. Seperti apa? Nikodemus ketika datang kepada Yesus. Siapa yang tahu Nikodemus itu siapa? Nikodemus ini seorang pemimpin agama Yahudi. Datang kepada Yesus, artinya apa? Berani dimusuhi teman-temannya, berani dimusuhi, berani dikucilkan. Dia datang kepada Yesus secara pribadi, ya kan? Artinya ada risiko yang besar, gitu ya. Nanti ketemu di jalan mungkin, oh, kamu komplotan dia ya, kamu komplotannya, ya kan? Tetapi Nikodemus tidak takut itu. Karena kecintaannya, kerinduannya untuk berjumpa dengan Yesus lebih tinggi daripada rasa takutnya. Amin. Itu makanya firman Tuhan katakan, kalau kamu masih ada dalam ketakutan, berarti kasihmu belum sempurna. Dalam ketakutan itu berarti kasih kita belum sempurna. Kalau kita mengasihi, ini satu contoh. Ada seorang ibu yang ini bukan di Indonesia, di luar negeri ya. Nah, sedang nyetir mobil. Nah, di mobil ini ada anaknya yang masih kecil seperti siapa? Sambo, ya kan? Sambo masih kecil ya, masih merangkak. Nah, terus waktu itu dia berhenti di pinggiran danau, Nah, berhenti, ternyata lupa handremnya kurang kuat itu, narik handremnya. Nah, setelah itu anaknya merangkak, pas di depan mobil, ternyata lepas handremnya. Yang nggak tahu bagaimana bisa ngelundung, tahu ngelundung? You understand? Berjalan sendiri mobilnya. Mobilnya jalan sendiri, hampir melindas anaknya. Nah, apa yang dilakukan ibunya? Karena kalau ngerem sudah nggak nutut lagi, nggak cukup lagi. Apa yang dilakukan? Dia yang langsung berlari di depan mobil, dia tidur di depan mobil itu untuk jadi ganjal mobil. Nah, apa yang terjadi? Anaknya selamat, tetapi ibu ini badannya remuk karena dilindas mobil. Itu yang namanya kasih, nggak takut lagi. Karena apa? Saking cintanya kepada anaknya, ini rela, lebih baik aku yang mati. Amin. Ini yang dikatakan, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka yang lain ini? Ya, berani seperti itu. Amin. Nah, ini. Jadi kalau kita sebagai hamba-hamba Tuhan memang dilatih seperti ini, tidak mencintai untuk dirinya sendiri. Amin. Kadang-kadang ini berani bertolak belakang dengan orang lain, berani berseberangan pendapat dengan orang lain. Untuk apa? Karena mengasihi satu jiwa, ya kan? Nah, ini. Nah, kalau dikatakan bahwa aku mengasihi engkau, kata Yesus apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Aku mengasihi engkau lebih daripada yang lain. Artinya apa? Tuhan bertanya kepada Simon terutama, ini menanyakan bahwa apakah engkau sudah siap untuk menjadi pemimpin mereka? Amin. Karena Simon akhirnya menjadi pemimpin para rasul, pemimpin jemaat yang besar. Nah, Tuhan tanyakan, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Ditanyakan kualitas imannya, ditanyakan kasihnya, apakah engkau mengasihi lebih daripada yang lain? Karena gini, banyak hamba Tuhan atau pendeta gitu ya. Kalau hamba Tuhan ya jelas melayani Tuhan, tetapi banyak pendeta yang takut untuk menyampaikan kebenaran. Takutnya apa? Nanti donaturnya keluar semua, orang-orang kaya di gereja itu keluar, akhirnya nggak dapat apa-apa gitu.
Tetapi seorang hamba Tuhan harus menyampaikan kebenaran, lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Amin. Jadi apapun yang disampaikan adalah kebenaran. Ya, entah tersinggung ya tersinggunglah gitu. Tapi yang penting hati Tuhan disenangkan. Amin. Nah ini untuk menggembalakan domba-domba, ini artinya dengan segala sesuatu yang sudah dipersiapkan. Jadi selama dimuridkan menjadi murid Yesus selama 3 tahun, kurang lebih 3,5 tahun ya, mengikut Yesus, ini sudah banyak belajar bagaimana soal kasih, bagaimana soal melayani, bagaimana belajar tentang kuasa Tuhan, memakai kuasa Roh Kudus. Nah, itu. Terus pertanyaan ini bukan cuma sekali. Yang kedua ditanya lagi, sudah dijawab, ditanya lagi. Hai Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ya, Simonnya juga kaget juga kok tanya lagi. Dia menjawab mungkin agak galau juga agak sedih. Terus, apakah engkau mengasihi aku? Nah, jawab lagi, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, sekali lagi kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, yang ketiga kalinya sama pertanyaannya, tidak dibedakan itu. Pertanyaan yang sama yang diucapkan Tuhan Yesus. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ya, karena tanpa kita sadari, kita seringkali terikat sama namanya berhala. Benar? Terikat berhala. Berhalanya bukan lagi bentuk patung, bukan lagi bentuk keris pusaka, bukan lagi berupa pohon besar, bukan. Tetapi hal-hal duniawi yang mengikat kita, memikat hati kita lebih daripada kita mengasihi Tuhan, itu disebut berhala. Ya. Coba dalam sehari berapa kali kita merenungkan firman Tuhan? Berapa kali kita buka Alkitab kita? Dibandingkan dengan membuka HP kita. Kita semua kena kalau yang ini kan. Dibandingkan dengan membuka HP-nya lebih banyak mana? Membuka YouTube, membuka apa ya? Kalau yang dibuka hal-hal rohani itu kan bisa nambah pengetahuan. Ini yang dibuka yang lain-lain. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain, ya kan? Nah, ini dibuktikan. Amin. Itu makanya ketika mati lampu, coba lihat. Gelisah enggak kemarin mati lampu lama? Kalau panik, gelisah, bingung, nah ini berarti ada ikatan di situ. Wah, enggak ketemu pacarku berapa jam ini sudah kangen, ya kan? Buka. Nah ini. Nah, jadi apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Nah, ini pertanyaan ini untuk kita semua. Ya. Nah, jadi beda seperti nyanyi pujian tadi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Ya, seperti wanita yang mengurapi Tuhan, menangis di bawah kakinya. Itu sampai Tuhan Yesus dipakai menjadi satu teguran bagi murid-muridnya. Karena dia berkata seperti ini, murid-murid yang lain, guru apakah engkau enggak tahu bahwa orang ini orang berdosa? Padahal mereka berkata cuma dalam hatinya, kalau dia nabi, dia pasti tahu siapa perempuan ini. Nah, tetapi dalam hatinya Yesus tahu dan dia menegur murid-muridnya. Ketika aku datang, engkau tidak membasuh kakiku. Tetapi perempuan ini membasuh kakiku dengan air matanya, dengan minyak yang begitu mahal. Ketika aku datang, kau tidak mengurapi aku dengan minyak, tetapi
perempuan ini meminyaki kakiku dan menyeka dengan rambutnya, mengusap dengan rambutnya, berarti lebih hebatan mana kasihnya, ya kan? Yang mengaku dirinya pendeta, hamba Tuhan, belum tentu bisa lakukan ini, tetapi perempuan ini lakukan ini. Amin. Lakukan kasih yang begitu besar. Jadi soal di sini soal gembalakanlah domba-dombaku, ya memang untuk melayani nggak harus berdiri di mimbar. Amin. Tidak harus berdiri di mimbar. Yang namanya melayani Tuhan, dimanapun kita berada kita bisa melayani, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, ada yang satu ayat yang berkata pelayanan yang benar adalah mengunjungi yatim piatu, terus ke orang tua maksudnya janda-janda itu yang biasanya di panti-panti jompo, ya kayak gitu ya, mengunjungi mereka, mengunjungi orang-orang yang di penjara. Jadi nggak harus yang di mimbar ini, tetapi bisa dalam pelayanan yang lain. Nah, jadi dikatakan kepada Simon, ini juga untuk kita, coba ini untuk pribadi kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain? Ya paling tidak seperti wanita itu yang mengurapi kaki Yesus. Apakah kita bisa seperti perempuan ini yang mengurapi kaki Yesus? Yang tiba-tiba datang menangis, nggak peduli kanan kiri, pokoknya datang kepada Yesus, tidak peduli apa kata orang. Yang penting aku mengasihi Yesus. Amin. Nah, jadi kita sudah dilatih, dididik untuk bagaimana mengasihi, bagaimana melayani. Nah, tetapi Petrus harus mengalami satu lagi, para murid-murid Tuhan ya, itu harus dipersiapkan dalam satu hal lagi, supaya lebih siap dalam mengembalakan, siap melayani Tuhan. Nah, apa yang dilakukan? Nah, jadi gini, dikatakan ayat 18, coba sama-sama lagi kita baca 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ini berbicara tentang iman kita, kekristenan kita. Ketika masih muda, pengenalan kita belum penuh, belum dewasa, ini mengikat pinggangnya sendiri, berjalan kemana dia kehendaki. Kalau butuh ya datang, nggak butuh ya sudah, goodbye, ya kan? Tetapi ketika iman kita sudah dewasa, mencapai kedewasaan, itu dikatakan bahwa apa? Ya, dikatakan seperti ini. Tetapi jika engkau menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan akan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Apa yang tidak kita sukai. Coba perhatikan, kalau kita iman kita sudah dewasa, iman yang sudah orang yang mau dipersiapkan untuk melayani Tuhan, itu dibawa ke tempat yang tidak disukai, gitu ya, tidak disukai. Jadi kadang-kadang ya berat kalau kita disuruh masuk ke tempat yang tidak kita suka. Ini nggak gampang. Ya, kalau tempat yang kita suka, enak kita masuk. Amin. Kalau tempat yang tidak kita sukai, artinya ini bertolak belakang dengan hati kita. Bahwa Petrus menjadi tua dan dia diikat, itu menggambarkan iman kita. Kalau kita dewasa, kita akan dibawa ke tempat yang tidak dikehendaki. Tetapi apa yang terjadi? Itu kehidupan Petrus yang
dipersiapkan oleh Tuhan, kehidupan para murid yang dipersiapkan oleh Tuhan. Yang pertama ditanyakan adalah imannya. Bagaimana engkau mengasihi Tuhan? Apakah engkau mengasihi lebih daripada yang lain? Kalau kita terbukti mengasihi lebih daripada yang lain, kita juga akan diangkat lebih daripada yang lain. Amin. Nggak perlu minta, nggak perlu mendaftarkan diri. Dengan sendirinya Tuhan yang akan mengangkat kita. Amin. Tuhan yang akan angkat kita tiba-tiba aja. Nah ini terus apa yang perlu dipersiapkan? Jadi setelah Tuhan Yesus pergi ke surga menghadap Bapa, Dia berkata, aku tidak meninggalkan engkau seorang diri, aku tidak meninggalkan engkau menjadi yatim piatu, tetapi aku minta Roh Kudus atau Roh Penolong, Roh Penghibur, Dia yang akan datang untuk menghibur kamu. Nah, kalau Roh Kudus ini turun, Dia menjelaskan bahwa Dia akan menginsafkan dosa dunia, menginsafkan, akan mengingatkan, menyadarkan orang akan dosa. Amin. Nah, Dia juga akan menyatakan hal-hal yang akan datang. Kalau Roh Kudus ada, itu bisa menyatakan hal-hal yang akan datang. Jadi sebelum terjadi, Roh Kudus bisa kasih tahu. Amin. Nah, itu. Terus Dia akan menuntun kamu kepada jalan kebenaran. Jadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ini Roh Kudus yang memimpin setiap kita. Tidak harus mencari Yesus di mana Yesus berada. Kalau misalnya di Galilea, kita harus ke Galilea. Ke Nazaret, harus ke Nazaret. Tidak seperti itu. Dimanapun kita bisa belajar, kita bisa berjumpa secara pribadi. Amin. Melalui Roh Kudus ini kita bisa berjumpa pribadi. Nah, ini kenapa kita perlu persiapan, kita perlu latihan. Tuhan sendiri ketika memakai para rasul, ini semua sudah dipersiapkan. Amin. Semua sudah disiapkan, sudah di-planning dari awal. Jadi dari pertama ketemu Petrus, Yakobus ketika di pinggir pantai, Tuhan kan sudah punya tujuan. Ikutlah aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia. Itu dari awal sudah ada program Tuhan. Engkau akan menjadi penjala manusia. Setelah itu dilatih ngikut terus pelayanan, bagaimana menjala manusia. Ini satu contoh ketika berbicara dengan perempuan Samaria. Ketika itu berbicara kepada perempuan Samaria mau mengambil air. Dia berbicara tentang air hidup. Itu artinya apa? Sesuai dengan kebutuhannya. Terus ketika perempuan ini menangkap isi hati Tuhan, menangkap firman Tuhan, menangkap siapa yang sedang berbicara kepadanya, nah, dia berbicara kepada murid-muridnya. Penuaian sudah terjadi, ladang sudah menguning. Amin. Waktunya menuai. Ternyata perempuan ini membawa orang satu kota, dibawa menghadap kepada Yesus. Itu ladang sudah menguning. Amin. Nah ini, ya jadi semuanya dipersiapkan. Setelah Petrus yang tadinya ini pengecut, maksudnya ngomongnya dengan kelakuannya beda. Sebelum disalib dia berkata seperti ini, Guru, kemanapun kau pergi, aku akan selalu ikut. Bahkan ketika engkau mati, aku akan ikut mati, katanya, ya kan? Tetapi Tuhan katakan bahwa sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku berapa kali? 3 kali. Sebelum ayam berkokok, sudah menyangkal aku 3 kali. Itu makanya ketika ayam berkokok, dia teringat apa kata Yesus. Dia menangis, menyesali semuanya. Tetapi setelah Petrus menerima pengurapan yang dari Tuhan, hari Pentakosta tiba, pencurahan Roh Kudus terjadi, Petrus dengan gagah berani, dia berkhotbah di depan berapa orang? Ada 3.000 orang langsung bertobat saat itu juga, terima Tuhan. Amin. Nah ini, jadi ada perubahan yang besar, kita disiapkan. Nah,
Regenerasi akan tetap terjadi, mau atau tidak mau, siap atau tidak, pasti terjadi. Ya. Makanya kita perlu mempersiapkan diri terus. Amin. Oke ya, jadi kali ini kita berdoanya untuk regenerasi ini. Saya rindu di sini akan muncul para pemimpin-pemimpin baru, para imam-imam Tuhan yang akan dibangkitkan, yang dipenuhi dengan pengurapan Tuhan, yang dipakai secara ajaib, secara luar biasa. Tetapi yang perlu dibentuk apa? Karakternya, ada kerendahan hati. Bukan karena kita pengen tampil, bukan karena kita pengen dilihat orang, tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Bukan karena pengen dilihat lebih rohani daripada orang lain, tetapi karena memang benar-benar kita mengasihi Tuhan. Jadi kita melayani karena mengasihi. Amin. Nah ya, kita akan berdoa. Haleluya. Coba dengarin. Kalau kita siap melayani seperti ini tadi, jadi bukan karena kita sekedar pengen dilihat manusia, tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan, tidak peduli apa kata orang. Kalau orang bilang sok-sokan, kamu masih berdosa, kamu masih bersalah, itu kata orang. Tetapi Tuhan akan melihat hal yang berbeda. Dan saya mengundang siapapun yang saat ini mau atau siap dipakai Tuhan, siap melayani, siap terima pengurapan Tuhan, bisa maju ke depan. Kita akan doa sama-sama. Bila Tuhan mencurahkan urapan kuasanya saat ini. Siapapun yang rindu dipakai lebih lagi, karena Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Itu tunjukkan saat ini. Melangkah dengan kakimu, ini aku Tuhan, aku siap, aku mau dipakai Tuhan. Aku mau melayani engkau karena aku mengasihi engkau Tuhan. Oke. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagiku di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku, lebih sungguh katakan aku berikan jiwaku, semuanya bagiku di dalam hidupku, di setiap waktu. Sekali lagi, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku, jiwaku, semuanya bagiku di dalam hidupku, dan di setiap waktu. Amin, haleluya. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan. Ya. Segera lama-lama. Semua yang siap. Segera lama-lama. Oke, 1, 2, 3 dalam nama Yesus.